masih kuat mangap dulu. Kalau mau milih celana Auranti itu yang bagus bagaimana gitu? Kayak apa? Pokoknya buat Auranti ini pakannya tiap kiper hampir semuanya beda. Kalau pendapat Elva Quatik dari tanah langsung ya? Dari tanah langsung. Hmm. Kondisi ikan sakit, oh jamurnya baru setitik nih, kita coba dulu 3 hari. Ikan Auranti biasanya apa aja sih yang pasaran di Indonesia ini kan bukan ikan Indo ya? Biasanya ada penyakit apa aja tuh, sama cara penanganannya biasanya di apa? Bang, bagusan ikan CB atau WC bang? Untuk Auranti ini aja nih, karena sekarang lagi gempa. Ya, marking gunung, yang segitiga-segitiga. Oh, Ada yang harus lurus itu, semuanya bagus. oke. Dan diregulasi. Ya, jadi halo guys, balik lagi sama gue Faad. Jadi hari ini kita kembali lagi. Kita kembali lagi bersama Elva Quatik karena kemarin banyak banget ya di TikTok ya, walaupun TikTok Faad nggak rame gitu ya. Kan sama di YouTube juga belum kurang rame untuk konten ikan. Tapi mungkin ke depan kita bakal lebih konsisten karena dari ikan ini mantap banget, jiwa Indonesia alias subscribe pokoknya mah. Makanya Faad pengen banget kontenin ikan karena sesuai dengan hobi Faad, selain motor Faad juga hobi dengan caduk guys. Jadi Main air. kita harus main air ya, karena kita tuh bukan ngerawat ikan tapi ngerawat air. Oke. Jadi kita pengen tanya-tanya sesuai judulnya dan sesuai thumbnail, karena banyak banget yang nanyain cara ngerawat Auranti bang. Sebenarnya cara ngerawat ikan tuh tinggal dimasukin air, kasih makan, kalau air kotor diganti, udah gitu doang gitu. Tapi ikan tidak akan terjadi apa-apa karena dalam merawat ikan juga harus ada treatment, apalagi ini ikan salah satu ikan yang mahal dan progresnya bakal bisa membuat ikannya menjadi harga yang berjuta-juta gitu, sesuai dengan anatomi dan progres kalian treatmentnya apakah benar atau salah. Makanya sekarang kita bakal sharing, bukannya ingin menggurui, kita bakal sharing bersama dengan siapa anda? Elva Quatik. Jadi kita bakal tanya-tanya seputar ikan Auranti dengan narasumber kita adalah Elva Quatik, karena sebenarnya lebih banyak suhu-suhunya yang Faad pengen banget ngobrol mungkin ke depannya, karena Faad belum begitu kenal juga. Mungkin ke depannya kita bakal menambah relasi silaturahmi bersama dengan para keepers dan hobis ikan cana. Sekarang kita bersama teman dulu karena kita umurnya nggak beda jauh, mungkin selisih 18 tahun lah ya. Sekitar 7x 700 tahun. Ini nggak beda jauh karena kita masih sama-sama anak remaja yang menyukai ikan, jadi masih masuk lah gitu. Jadi nanti ke depannya kita bakal kontenin bersama suhu-suhu yang lebih lagi. Sekarang kita bakal kontenin progres, cara setting tank, cara pakan, dan semuanya pokoknya yang berhubungan dengan Auranti gitu. Jadi bakal tanya-tanya seputar narasumber bersama Elva Quatik, karena di sini juga salah satu gudangnya ikan progres Auranti dengan kos-kosan sultannya. Jadi sekarang kita bakal langsung tanya-tanya seputar Auranti guys. Nah, jadi mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kita sambil santuy aja bos, kayak biasa, oke? Karena kemarin banyak yang bilang, bang jangan terlalu pecicilan bang. Kita harus lebih mode serius ya, oke? Sebenarnya emang tipe-tipenya ya Faad kayak pecicilan gitu ya, karena biar asik aja, biar kayak bos-bosku, biar kayak Bang Fis. Ya di motor juga Faad soalnya anaknya selengean. Tapi semoga informasi dan informasi yang diberikan sedikit daging lah, bermutu, karena Elva juga udah lumayan ngekip Auranti dengan lumayan lama ya, karena ada progresnya juga yang bisa sampai juara dan ikannya mantap-mantap. Jadi dari pertanyaan yang pertama aku pengen nanyain ini nih Pak ya, banyak banget yang nanya nih dari awal banget lah, kita kalau mau milih celana Auranti itu yang bagus bagaimana gitu menurut Elva Quatik ya, menurut pengalamannya enaknya kayak gimana tuh
Dari yang paling dasar dulu lah, mending lihat milihnya yang kayak gimana tuh. Tergantung Tergantung apa tuh? tergantung kita pilih Auranti teh mau buat display yang buat kita biar manja-manja mata gitu. Oke, buat cuma tontonan di kala senja dan lain sekali lah ya. Atau kita mau buat kontes. Oke. Kontesnya pun diregulasi yang mana. Karena mungkin makin banyak ini ya regulasi sesuai dengan kontes yang berbeda gitu. Semakin kita update tentang regulasi kontes, nanti semakin kita kebayang kalau mau cari bahan tuh harus yang gimana sih. Oke. Nah kalau misalnya umum deh, kita nggak usah liatin buat kontes ya. Ibaratnya ikannya bagus, sehat, dan ya ikan bagus lah gitu. Bagusnya yang kayak gimana tuh? Ikan Auranti mah sebenarnya asal kita nge-keep-nya bener, Iya. dia bakalan semua ikan bakalan jadi cakep. Tapi kan ada yang katanya harus lihat barnya bagus dari anatomi itu. Jadi bagusnya yang bentuk ikannya kayak gimana si model desainnya gitu. Desain ikannya yang kayak gimana tuh? Desain ikan Yo, dari yang progresan gitu. kalau dari yang progresan mah cari dulu yang markingnya sama jumlah. Oke. Mau Simet ya kalau kata bahasa anak-anak sana. meskipun itu sekarang udah bukan jadi penentu sih, cuman yang paling bisa kita lihat pas nyari progresan apa sih, kan kita nggak bisa lihat Iya betul. progresan di plastik. Belum Wah, jadi ya. ini udah flaring galak. Apalagi di pasar-pasar ikan kan. Susah. Susah. Yang paling bisa kita lihat kan dari marking yellow stripnya itu kan. Oke. Tergantung selera, ada yang seleranya marking gunung, yang segitiga. Oh, ini. Ada yang harus lurus itu, semuanya bagus. Oke. Dan di regulasi sekarang pun nggak ngelihat itu mau bentuk markingnya gimana, enggak. Cuman ikan-ikan yang punya marking sama jumlah itu memang lebih Diuntungkan. memiliki nilai jual Nilai jual yang lebih gitu. Jadi misal kita bosan pengen ganti ikan dan mau gimana, aku mau progres lagi deh. Soalnya ikan yang diprogres udah mateng lah, pengen dikeorangin atau gimana. Oke. Jadi yang pertama yellow strip. stripnya. Oke. Jadi barnya ya. Terus yang kedua apa tuh yang dilihat? Udah sih, paling marking doang. Paling sama bentuk ini kali ya, dorsal, fin sama ekor. Kan bisa kelihatan tuh kalau dari progresan yang bakal calon gondrong kayak gimana, yang biasa aja kayak gimana, atau nggak penting juga Sebenarnya opsi gitu. itu juga gondrong segala macam memang selain dari genetik, tapi treatment juga pengaruh. Contoh Arumi gitu, si Arumi teh, Ikannya Elva tuh yang sekarang lagi jalan-jalan ya di mall. Iya. si Arumi dulu itu di ukuran 10-11 cm dia dorsal batik tuh sampai atas. Kan banyak tuh yang bilang kalau milih ikan teh kalau usahain cari yang dorsal batiknya sedikit, atasnya polos gitu. Ternyata pas dicoba kesana kemari, ternyata ikan yang batiknya tinggi pun nggak kalah juga sama ikan yang punya polos dorsal lebih banyak gitu. Jadi sama aja, tergantung pas kita treatment itu pas gak sih sama si ikan dari pakan yang kita kasih. Oke, betul. Jadi kalau misalnya pengen cari wahanan sama progres mas, sebenarnya semua ikan ya misalnya ada pilihan nih di pasar, namanya Auranti. Ya kalau harga murah ya angkut ya, mas. Bener nggak? Cuman yang pasti dilihat kalau lagi cari bahan, biar mungkin kan kalau misal yang udah agak lama nge-keep itu dia bisa misal ini bahan cakep nih tapi ada minus anatomi segala macam, sebenarnya itu PR anatomi itu. Karena kalau misalnya ini setahu Fat ya, Fat bantu jawab nih. Karena tadi kita habis ngobrol-ngobrol nih, karena ini lagi kontes, jadi tadi kita lagi lihat penjurian juga. Fat dapat belajar, menurut Fat kalau pengen cari ikan tuh mending yang anatominya bagus, tapi dia belum keluar warna, marking belum tebal dan belum terlalu gondrong. Karena
selain dari anatomi, yang lain masih bisa di treatmentnya. Tapi kalau anatominya udah jelek, ada minus lah, ada sirip apalah, pokoknya ada minus di bentuk tubuhnya, Sebenarnya itu jadi susah buat diubah ya. sebenarnya bukan susah untuk diubah, cuman kalau untuk yang baru-baru ngakip tuh jadi PR gitu. Itu Harus jadi digimanain. harus gimana sih ya gitu. Jadi nambah-nambah pusing ya, pengen dibikin bagus kan tadinya ikannya. Jadi Oke. nilai jual di pasaran juga mau yellow stripnya rapi atau tidak rapi itu sebenarnya masih bisa diprogres, masih bisa dibagusin lah. Oke. Contoh ikan-ikan yang memang apa dari pemain ranti yang memang sudah lama, Sigit itu juga beliau juga nggak mandang marking. Dia ikan mau gimana pun diprogres sama dia. Itu tadi. Jadi mau ikan dasarnya buluk atau apa itu masih bisa diprogres. Cuman untuk lebih memudahkan, lebih Cari yang lebih bagus. menambah cinta bagi kiper-kiper baru tuh Iya, cari yang bagus anatominya lah. aman. Oke. Jadi kalau cari progresannya lebih baik yang bagus lah. Karena lebih tergantung ya, dia pengennya kayak gitu ya sesuai budget juga. Pasti yang anatominya lebih bagus ya harganya juga lebih kencang. Jadi anak main auranti itu ya lumayan lah, pedes-pedes dikit gitu karena bahanannya juga udah lumayan dibanding dengan ikan cana yang lain gitu. Terus mulai lanjut lagi kita ke bagian pakan ya. Banyak banget macam-macamnya, ada pakan yang pakai apa. Pokoknya buat auranti ini pakannya tiap keeper hampir semuanya beda. Kalau pendapat Elva Aquatic gitu. Jadi ini nggak harus ditiru ya, karena ini pendapat salah satu kiper. Menurut Elva Aquatic bagusnya kayak gimana tuh buat pakan auranti? Semua pakan bagus. Jawaban aman. Oke. Jawaban aman. Nah, kita jawabnya nggak usah merek pakan atau apanya sih. Bagusnya pakan hidup atau pelet gitu. Pelet aja nggak bagus, pakan hidup aja juga kurang. Oh, Jadi harus balance. harus balance juga ya. Bagus. Jadi kalau Kenapa kok aku bilang semua pakan bagus? Jadi tergantung mau progres kemana sih. Kita oke. misal, aduh ini warna badan kurang gelap, berarti progresnya pakan yang mengandung pigmen warna gelap-gelap. Buat nambah-nambahin pekat-pekatnya ya gitu. Kalau mau progres yellow strip, aduh aku pengen yellow stripnya tuh warna oranye, berarti cari pakan-pakan yang memang pigmennya ke arah merah. Gitu. Oke. Aku mau birunya tebal, cari pakan-pakan pigmen yang memang birunya mengandung pigmen biru, Biru. gitu. Terus untuk selingannya pakai yang pakan Pakan hidup hidup. gitu. Pakan hidup biasanya buat apa tuh? Fat juga kurang tahu tuh. Pakan hidup Apa biar dia merasa nyaman aja ada pakan yang real dari alam? biar sehat. Oh, karena tidak mengandung kimia mungkin ya. Apa ya, kayak misal sebenarnya pelet warna segala macam itu cuma selingan. Makanya biasanya para kiper teh ngasih auranti pakan hidup tuh biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dia masukin nutrisi utama pakan hidup yang bagus tuh ada katak, ada cacing. Oke, cacing tanah ya. Itu katanya yang bagus proteinnya juga ya. Untuk katak ini bagusnya buat apa? Kalau katak dia buat katak itu yang seperti kita bisa apa? Bisa. Dilihat dari bentuk hewannya ya. Pernah kita coba kan ya. Pernah kita coba di video sebelumnya kan udah ada tuh katak. Pas coba berudu disimpan di galon, dia nggak akan jadi katak karena dia nggak dapat asupan kalsium. Gitu. Jadi kok bisa jadi katak? Oh berarti yang kita ambil dari katak teh kalsium buat apa? Negakin tulang-tulang si ranti itu. Oh oke, biar mungkin bisa lebih gondrong, lebih sehat. Cuman kalau katak aja juga kurang bagus. Kenapa tuh? Karena kebanyakan kalsium nanti tulangnya dia yang tinggi, dorsalnya nggak ngikutin. Oh, jadi kalau di dorsal, di ekor tuh biasanya kan ada yang selaputnya dan ada juga yang tulangnya ya. Kalau kebanyakan kalsium, tulangnya jadi lebih panjang dan pertumbuhan si selaputnya itu jadi lambat, cepetan tulangnya. Istilahnya kayak gini, nah analoginya kayak tiang listrik nih. Tiang. Katak teh buat tiangnya, buat tulangnya. Kalau cacing itu buat si selaputnya, talinya. Kalau ikan terlalu aktif, dia kebanyakan katak, tulangnya tumbuh duluan, pas dia flaring, kan ngebentuk gini. Ketarik ya? Ketarik. Oke, jadi bisa jadi bengkok juga. Gitu. Biasanya logika juga ya. Orang-orang tuh nyebutnya ini kebanyakan nutrisi. Kebanyakan nutrisi. Ilmu baru tuh guys. Jadi kalau main ikan juga ya harus riset dan banyak literasi juga ya. Sebenarnya semua hobi juga sama sih gitu ya.
Kalau untuk pakan alaminya buat udang pun juga bagus. Buat naikin warna, total warna. Karena banyak protein di si udang. Terutama di udang kan dia ada aksasantin. Ya, yang di Pigmen cangkangnya merah. itu. Di cangkangnya itu bagus buat ranting. Terus uljer kalau buat ini warna gelap badan, Buat bikin pekat ya. pekat gitu. Karena di Oljar juga secara tidak langsung mereka punya barbar kayak Maru ya. Mungkin mindsetnya jadi ke situ tuh Pak. Iya. Jadi untuk pakan sih ya semua kiper juga memiliki pakannya masing-masing ya. Karena dengar literasi masing-masing juga serta pengalaman masing-masing. Belum tentu sih kalau kita ngikutin keepers itu kita diterapin di rumah kita belum tentu sama juga. Karena belum tentu dikasih kita airnya kan beda, terus settingan tank beda. Terus juga kalau masalah porsi nggak bisa disamaratakan. Strategi aja kita ya. Kalau misal ikan masih belum flaring, kita samaratakan porsinya sama ikan yang udah flaring, dia pasti jadi gendut, Karena dia nggak olahraga, flaring kan dia olahraga aktif ya. nggak kebakar lah istilahnya. Oke. Terus untuk settingan tank rantai nih, bagusnya nih mungkin dari progresan ya kita hitung karena nggak mungkin cuma satu warna doang nih. Banyak keepers yang kalau udah size segini dia mau ngejar ini pakai background ini, kalau udah mau ini pakai background ini. Bagusnya gimana tuh? Dari progresan. Buat background, Mm. kalau buat background paling enak progres tuh emang di background putih, soalnya kelihatan. Oke. Kalau di background putih tuh jelas banget kan, nggak kebantu warna Iya, background, iya. jadi warna asli ikan teh keluar. Kurang Pasti apa sih? lebih- Kurang apa sih? Dibilangnya sih lebih nggak lebih pekat ya. Nggak lebih Jadi lebih pekat realnya warna kalau ikan. mau progres. Hmm. Tapi kalau memang mau benar-benar ngepekatin, oh ini ikan ini kurangnya ini, pindahin Warna aja ini, ke warna ini. hitam dulu, Oh. baru pekatin di situ. Menurut Background hitam, pengalaman Elfopatik ya. background hitam tuh biasanya buat mekatin warna-warna yellow strip. Oke. Soalnya di background putih pasti yellow stripnya turun, Betul. sedikit atau banyak pasti turun. Jadi lebih kayak mau stres ya ikannya ya. Ya bisa dibilang gitu juga. Oke. Terus pertanyaan pasaran lagi nih. Sangat pasaran banget Pasir, ya. Hah? pasir. Oh bukan. Terima kasih. Saya mau nanya itu sih. Bagusnya background putih pasir apa? Background hitam pasir apa tuh? Pasir impun. Bisa aja nih Pak Opik. Pasir tergantung mau ngejar ke mana. Apa tuh? Kita mau ngejar warna badan. Hmm. Kalau menurut pengalaman ya, Oke. mungkin teman-teman di luar sana juga punya pengalamannya masing-masing. Tapi kalau menurut pengalaman aku, kalau buat warna badan bagusnya di pasir hitam. Pasir hitam. Oke. Kalau untuk corak kepala itu bagusnya di pasir moza atau merah. Cuman pasir merah efeknya di warna badan dia agak pucet. Oh, kayak sih ini ya. Lampu, Tadi karena dia keseringan di sini. Keseringan di yang pasir gitu dipindahin ke sini jadi lebih pucet. Oke. Jadi harus belajar banget ya ini main cana ya, nggak bisa main-main. Ada juga yang nge-mix background, itu juga masuk. Wah, juga bisa juga sih gitu. Untuk nahan Ada ini. pekatnya yellow strip mungkin background Double ya, double treatment. kanan kiri atau kanan atau Nggak kiri salah doang. juga sih ya. Itu di hitam belakangnya biar gampang kelihatan, di putih bisa. Atau dibalik juga bisa. Unik Banyak cara lah, banyak cara menuju Roma. Karena tiap ikan pun dia beda-beda. Jadi ikan ini di treatment ini belum tentu sebagus ikan yang ini di treatment Jadi ini. kayaknya ini jawaban ngerancu semua ya. Nggak ada jawaban pasti. ada jawaban Soalnya pasti. memang begitu adanya. Betul. Terus yang paling rentan nih, kita pertanyaan terakhir tuh pasti bahasnya tentang penyakit nih. Penyakit ikan oranti biasanya apa aja sih yang pasaran di Indonesia ini kan bukan ikan Indo ya. Biasanya ada penyakit apa aja tuh, sama cara penanganannya biasanya di Aquapatic gimana tuh? Kalau penyakit mulai dari ikan PO nih, Hmm, paling sering pasti jamur. jamur. Dan jamur kalau udah ngelebar sebiji jagung itu udah gede, itu bisa disembuhkan, cuman juga kemungkinan sembuhnya juga 50-50. Dan sesuai pengalaman, ikan yang sakit kalau bisa
dia nggak usah diajak banyak interaksi. Makanya orang-orang pada ngekarantina di ruangan tersendiri. Di gudang lah di mana gitu. Iya kan bener kan? Di ruangan Terus, yang tidak sering Kalau terjamah orang. enggak yang nggak pakai lampu, biasanya Hmm. pakai box ini box Tupperware. Oke. Itu juga masuk akal juga, soalnya semakin ikan disimpan di display gini nih, misal kondisi ikan belum fit, dia akan bakal lama sembuhnya. Karena dianggap ada dia serangan lebih terus ya? dia lebih stres. Ya ada Nggak serangan tenang. terus ya. Terancam. Terancam. Oke. Jadi makanya Stres. dari kanan juga di tank tanpa lampu, tanpa apa, malah sembuh. Soalnya ikan malah apa ya, nyaman. Tenang. Semakin nyaman, semakin tenang, dia imunnya juga makin naik. Oke, betul. Gitu. Yang memicu auranti lepas lendir, misal di kontes gitu, karena stres biasanya. Stres, imun turun, kondisi air nggak cocok, gagal adaptasi, dia lepas lendir. Oke. Nah, tuh lepas lendir tuh kayak gimana sih? Lepas lendir tuh biasanya Apa kalau tuh? di badan auranti ada putih-putihnya tuh. Oke. Itu gagal adaptasi biasanya. Penanganannya gampang sih, bisa dikasih Avivavin HCl. Kalau yang biasa saya pakai mah Quarantine Med. Itu bisa. Kalau buat jamur kapas paling ampuh, kalau ada jamur nih, angkat ikan, cabut jamurnya, olesin bawang, masukin, diamin aja, udah. Nggak usah diapa-apain lagi. Menurut kalau di Aquatic ya, Kalau pakai cara herbal. kalau misal jamurnya baru setitik nih, kita coba dulu 3 hari yang ringan dulu, nggak usah pakai bawang, pakai ketapang pekat. Nggak pekat-pekat banget sih ya, ada ketapangnya lah ya. Soalnya memang lewat jurnal jurnal literasi juga, ketapang teh dia menaikkan pertama nafsu makan. Soalnya pertama kali ikan kalau sakit, asalkan dia masih mau makan, dia kemungkinan sembuh masih gede. Tapi kalau udah nggak mau makan itu PR banget. Jadi yang Udah pertama paling kita bingung itu naikin ya kalau orang nafsu kayak makannya. Terus menurut jurnal literasi juga, ketika ikan itu hidup di lingkungan air ketapang, ketika dia dites leukosit, sel putih darah, itu dia naik sel putih darahnya, jadi imunitasnya naik. Itu juga walaupun dia membantu. masih sakit ya. Tapi Makanya pada orang-orang tuh ini kalau misal ini masih belum parah nih, simpen di Tupperware, kasih ketapang, udah diemin. Gitu. Sama kalau pas ngasih pakan hidup, misalkan paling cepat recovery pakai cacing. Karena memang di cacing juga dipakai di farmasi kan, pemberikus gitu. Betul. Tapi Dipakai di dengan farmasi. sudah diekstrak gitu ya. Itu cacingnya dicuci dulu. Kadang-kadang kebanyakan yang Dari tanah langsung ya? dari tanah langsung. Kondisi ikan sakit, terus dia kemasukin Tanah yang nggak tahu kotor atau kayak gimana. Itu Jadi tricky banget. mantap banget ya, kita ngurus ikan tuh kayak ngurus anak. Harus dong. Betul, Harus. karena itu ikan hidup ya. Dalam Islam juga diajarkan kita kalau pengen merawat apapun tuh tidak dilarang, tapi harus dirawat dengan sepenuh hati, guys. Pengalaman ketika kita ngerawat ikan tuh benar-benar dirawat, sama ikan yang setengah hati Ya dirawat, udahlah, kasih makan aja gitu. jadinya nanti beda. Beda banget pasti. Jadinya Walaupun beda. dengan pakan ya udah, ini katanya pelet bagus ya, tinggal kasih makan ya gitu. Tapi tanpa kita Meskipun menggunakan hati. pakannya sama, Hmm. itu beda pastinya sih. Oke. Sama nih pertanyaan yang terakhir nih yang paling banyak ditanyakan ya. Karena sekarang lagi rame-ramenya di dunia percanaan dan dunia perikanan. Bang, bagusan ikan CB atau WC, Bang? Untuk auranti ini aja nih. Karena sekarang lagi gempar-gemparnya banyak auranti CB. Dan harganya tuh lebih mahal daripada WC walaupun ukurannya mini-mini gitu. Menurut Aquatic, sesuai pengalaman pernah melihara CB atau WC, bagusnya ikan mana tuh? Kebetulan kalau saya mah belum pernah melihara. Oh, belum pernah. Cuman yang didapat dari Dari rekan-rekan, yang ngobrol-ngobrol lah. poin plusnya di CB itu, Nah ini ada poin plusnya nih. kan kita dapat ikan masih kecil tuh. Oke. Semakin kecil ikan, semakin awal kita ngeprogres. Oh iya betul, kepikiran juga ya. Semakin bisa dilatih Dari kecil ya. dari kecil. Jadi misal Kontes sejak dini. kalau ikan dari alam misal 13 cm gitu, Hmm. mungkin jadinya ikan di size 16
17. Iya betul. Kalau kita dapat CB 4 cm, 5 cm, mungkin di 10 11 cm itu udah enak. Ikut ikan beginner udah paling mencolok warnanya ya. teh. Oke. Gitu. Kalau poin plusnya CB. Kalau poin minus sih? Poin minusnya karena memang dia insting galaknya Bukan dari liar, bukan dari tapi dari liar, akuarium. dari akuarium mungkin ada treatment Manja lah ya. tambahan gitu buat Ya, naikin berarti mental. ikannya lebih manja lah ya, karena dia tidak mengikuti siklus alam yang Sama aja sebenarnya. analoginya kayak gini deh, manusia Hmm. punya anak, Hmm. dia tumbuh di lingkungan yang memang benar-benar baik, segala rupa kecukupin kan, Oke, jadinya paling anaknya agak manja. Manja. Di saat dia sudah Beda. besar, lepas dari ibunya, jadi harus lebih beradaptasi lagi. Adaptasinya baru mulai waktu dia udah bersama keluarganya gitu. kalau WC mereka kan memang hidup di wild gitu ya, Perang, perang mereka gitu, berantem untuk menjalani hidup. nggak dapat makan kalah gitu. Jadi memang Mati gitu ya, sampai istilahnya mati. kayak orang tua juga pasti ngepesenin nggak sih kalau misal Iya, iya. nak jangan kesini gini nanti kamu gini anak itu jadi lebih waspada, Iya, betul. lebih Lebih struggle ya, gitu. fighter ya. Kalau misal di akuarium santai-santai sana Ya, gue mau udah enak gitu ya. aman dah, nggak ada yang bakal makan, paling teman kamu sendiri gitu. Jadi emang sebenarnya kalau melihara ikan tuh plus minus dari WC atau CB, jadi itu tergantung kalian. Pengalaman ini ya, pengalaman yang pernah saya lihat dan yang pernah terjadi sesuai yang diamati kayak gitu. Menurut logika ya. Gitu. Jadi Tapi juga nggak menutup kemungkinan ikan CB galak, nggak mungkin ya, treatmentnya berarti mantap tuh, dan ikan juga emang dia bawaannya arwahnya arwah galak gitu, bisa jadi. karakter. Karena karakternya makhluk hidupnya yang bagus gitu. Ikan WC semua galak? Enggak, Belum tentu. enggak. Contohnya itu yang digadang-gadang ya, malah dia kuncup terus. Dia yang anatominya bagus juga, belum tentu nanti kalau udah di treatment mental juga mentalnya bisa bagus ya. Jadi kita juga hoki-hokian ya dapat Emang ikan ya. penting banget milih karakter, terutama buat kontes ya. Hmm, Nggak cukup ikan cantik, betul betul. tapi memang karakter teh perlu pisan. Mantap. Jadi mantap banget kita sharing-sharing bersama Alpha Aquatic. Mungkin kita kedepannya bakal sharing-sharing bersama suhu lainnya. Kita Kalau bakal, saran ya, Hmm? kalau pengen ngerti biar bisa, wah ternyata yang Itu saya gini. alamin gini, progres ikan dari nol. Jangan lihat Oke. yang Udah udah jadi, udah galak keren. gitu. Nanti kok pindah ke tank saya jadi begini, kok pindah ke tank kontes jadi begini. Jadi nggak tahu ya. Jadi biar tahu. Biar tahunya sesuai pengalaman kalian guys. Jadi pokoknya semangat terus yang lagi progres ikan ya, karena progres ikan tuh nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa seminggu 2 minggu, nggak bisa sebulan 2 bulan. Sama jangan lupa rawat air. Nah kalau merawat ikan tuh kita sebenarnya merawat air. Yang sering terjadi meskipun Auranti ini kan memang ikan gabus. Hmm. Lingkungan Ya, segala hidupnya juga ikan, gabus. segala air lah mungkin mereka di gabut, tempatnya. ya kan? Cuman kalau mereka di wild itu di alam, Hmm. air kan ngalir, Ya, ganti. betul. Air di tank kan enggak. Iya betul. Gitu. Iya. Jadi efeknya apa kalau biasanya kalau telat ganti air apa sih efeknya? Bisa grepes. Ikan jadi airnya air lama ya. Atau bisa lagi dayung apa? Bolong. Dorsalnya bolong. Iya betul. Karena mungkin ada kutu air atau kutu jet atau kutu jet pribadi, jet non pribadi. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Karena sudah lumayan lama kita mengobrol bersama Alpha Aquatic, mungkin kedepannya kita bakal review ikan yang ada lagi karena lagi pada jalan-jalan. Semoga juara di kontes Batim si Blue Pulcra dan si Arumi. Oke, jadi pokoknya terima kasih banget sarannya dari Alpha Aquatic. Kedepannya kita mungkin bakal ada saran untuk cana-cana dwarf ya, karena Faat belum pernah belajar mengenai cana dwarf. Tadi kemarin Auranti karena mainnya di sini terus ya. Jadi kita bakal nanti main ke tempatnya Aupik ya nanti ya ke depannya. Tadi disepil lagi. Mungkin nanti ke depannya kita bakal main ke tempatnya Aupik, kita bahas-bahas cana dwarf ya, walaupun sebenarnya Aupik juga suhunya Auranti suhunya ini banyak pokoknya. Sama-sama belajar. Oke, sama-sama belajar. Jadi pokoknya sekian dulu, mungkin nanti ke depannya Sharing kita berbagi pengalaman. Oke, semakin banyak teman, semakin banyak Waisaing. Oke. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Ada kata-kata untuk para
pencinta Auranti untuk merawatnya. Semangat terus. Oke, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke, apa lagi? Terus Semangat merawat Auranti meskipun Aurantimu tidak sebagus Aurantiku. Wah, itu kata-kata siapa itu Stukwedi, jangan kayak gitu guys. Jadi terima kasih, pokoknya see you di next video. Sehat selalu yang sudah menonton dan lancar rezekinya. Langsung klik tombol subscribe biar Fuad semangat untuk konten-konten ikan ke depannya. Oke, kita ke depannya bakal ikutan kontes dan ikutan skengceh. Oke. Jadi terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe. See you di next video guys. Bye bye.